Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahil ikhwanihim al-anbiya wal mursalin wasyuhada was-salihin. Aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa masyayikhina al-muallimina khususan ila arwahi muassisi jam'iyati Nahdlatul Ulama wa ila arwahi masyayikhihi wa talamidihi wa alamana wa salafus salih. Al-Fatihah. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fil qawaidil khamsi al-bahiyati allati tarji'u ilaiha jami'ul masail al-fiqhiyah. Tempo hari ketika saya didatangi oleh Mas Basori selaku ketua RAPAC Manyar, saya diminta untuk misi rutinan dan saya diminta juga untuk menentukan materi apa. Akhirnya saya memilih tentang qawaid fiqhiyah. Kenapa kemudian saya memilih qawaid fiqhiyah? Karena menurut saya bahwa qawaid fiqhiyah itu sangat penting untuk dipelajari dalam rangka menyikapi banyak problematika umat yang selalu berkembang. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum yang kemudian kita kembalikan kepada Al-Quran, As-Sunnah, maka untuk hal-hal yang bersifat kontemporer itu sulit untuk kita hukumi. Oleh karena itu kita perlu belajar tentang qawaid fiqhiyah. Melalui qawaid fiqhiyah ini kita nanti bisa menyikapi hal-hal baru yang meskipun tidak tertulis secara langsung di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ada beberapa kaidah tentang kaidah yang paling banyak berlaku. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan tentang 5 kaidah penting yang menjadi rujukan semua masalah-masalah fikih. 5 kaidah penting yang menjadi rujukan semua masalah-masalah fikih. Yang pertama adalah al-umur bimaqasidiha. Yang kedua al-yakin la yuzalu bisyak. Yang ketiga al-masyaqqah tajlibut taisir. Yang keempat ad-darar yuzal. Dan yang kelima adalah al-adatu muhakamatun. Yang pertama al-umur bimaqasidiha. Biasa disebut oleh orang-orang awam dengan menyitir hadis atau melakukan iktibas. Iktibas itu apa ya? Iktibas itu wal iktibasu ayyadhammanal kalam Qur'anan aw haditha sayyidil anam. Iktibas menurut balaghah itu adalah meminjam redaksi dari Al-Quran dan As-Sunnah yang kemudian dipakai dalam
konteks yang lain. Banyak orang mengatakan innamal a'malu binniyat. Itu yang menjadi dasar ditetapkannya qaidah al-umur bimaqasidiha. Kalau kita berbicara tentang innamal a'malu binniyat, itu sebenarnya hadisnya lumayan panjang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau kita melihat asbabul wurud dari hadis itu, saya ingat ada seorang laki-laki yang kemudian disebut dengan muhajir Ummi Qais. Jadi dulu ada seorang laki-laki, dia jatuh cinta kepada seorang wanita, hanya diajak hijrah atau pindah ke Madinah untuk mengikuti perintah Allah. Dan intinya si wanita tersebut ngomong sama laki-laki itu, kalau memang kamu mencintai saya tunggu di Madinah. Akhirnya si laki-laki itu hijrah ke Madinah dengan tujuan untuk mendapatkan istri. Akhirnya disindir karo Kanjeng Nabi, faman kanat hijrah, hijrahnya itu lidunyan yusibha, untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi, awimro'atin yang kihuha, atau ingin mendapatkan wanita yang kemudian dia akan menikahinya. Fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya hanya pada perkara yang diniatinya. Dari hadis ini kemudian para ulama mengatakan wa'lam qad tawatara an-naqlu anil a'immah fi ta'zimi qadri hadhihi niyyah, fi ta'zimi qadri hadithin niyyah. Para ulama kemudian mengatakan bahwa niat itu memiliki peran yang sangat penting di dalam kita beramal. Meskipun di dalam hadis yang telah saya baca tadi disebutkan innamal a'malu binniyat, itu masih perlu pendalaman terkait dengan hukumnya niat ya. Tapi kita biasa mengikuti mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i mengatakan bahwa niat itu wajib. Qala Abu Ubaidah, laisa fi akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma'a wa aghna wa aktsar faidatan minhu. Bahkan sebagian ulama yaitu Abu Ubaidah mengatakan tidak ada hadis Rasulullah yang lebih mencakup, lebih mencukupi dan lebih banyak faidahnya melebihi dari hadis innamal a'malu binniyat. Nah sekarang kalau kita berbicara, kita akan berbicara tentang definisi dulu ya. Definisi dari niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Jadi yang namanya niat itu ada qasdu, ada tujuan dalam hati untuk melaksanakan satu perbuatan yang mana qasdu tersebut dilakukan bersamaan dengan melakukan perkara yang diniati. Contoh misalnya wudu. Wudu itu butuh niat. Wudu itu butuh niat. Kapan niat itu dilakukan? Niatnya wudu itu dilakukan inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Niat itu dilakukan bersamaan dengan membasuh bagian wajah yang pertama.
Jadi bukan di awalnya nawaitul wudu'a sebelum membasuh. Nawaitul wudu'a diucapkan sebelum niat. Jadi di sini juga perlu dibedakan antara niat dan talafut bin niat. Ya. Salah satu ciri khas orang NU itu adalah at-talafuz bin niat. Niat itu diucapkan, bukan hanya dalam hati. Meskipun kalau tanpa diucapkan hanya dalam hati itu sudah sah. Tapi agar kita lebih mudah untuk berkonsentrasi, maka kemudian para ulama mengatakan bahwa melafadzkan atau mengucapkan niat itu bukan niat. Itu bukan niat, karena niat itu harus muktaronan bifi'lihi, harus bersamaan dengan perkara yang diniati. Sedangkan ketika seseorang itu belum melakukan takbiratul ihram, berarti orang tersebut belum melakukan sholat. Kalau orang tersebut belum melakukan sholat, kemudian dia mengatakan usolli, ini berarti tidak sesuai dengan definisi niat. Soalnya definisi niat itu harus bersamaan dengan perkara yang diniati. Ibarat sholat, maka niatnya dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Ibarat wudhu, maka dilakukannya bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari wajah. Ibarat untuk mandi besar, maka niat itu dilakukan bersamaan dengan guyuran pertama air pada tubuh. Tapi ada sebagian niat itu yang tidak bisa dilakukan muktarinan bifi'lihi. Ada sebagian niat itu yang tidak bisa dilakukan bersamaan dengan melakukan perkara yang diniati. Sehingga para ulama tidak mewajibkan niat itu bersamaan dengan memulai pekerjaan yang diniati, yaitu niat puasa. Niat puasa, definisi dari atau pelaksanaan dari niat berpuasa itu tidak sesuai dengan definisi dari niat itu sendiri. Karena niat itu kan harus muktaronan bifi'lihi. Sedangkan berpuasa, untuk puasa fardu harus tabyid fin niyah, harus dilakukan pada malam hari. Ibaratnya ketika besok seseorang akan berpuasa, maka malam ini dia sudah melakukan niat. Kenapa kok harus tabyid? Kenapa kok tidak muktaronan bifi'lihi? Ya, kalau kita dituntut untuk melakukan niat puasa pas bareng dengan memulai puasa, itu sangat-sangat sulit. Sulitnya karena apa? Karena kalau kita berpuasa, antara waktu memulai puasa dengan niatnya mengkombinasikan itu sangat sulit. Sebab apa? Sebab yang niat kita, yang menentukan awal puasa itu Allah, yang melalui alam gitu loh. Karena permulaan puasa itu kan dimulai dari munculnya fajar. Sedangkan kita apabila melakukan niat puasa itu harus bersamaan dengan munculnya fajar. Sebelum munculnya fajar kita niat, nggak sah. Sesudah munculnya fajar terlambat niat juga tidak sah. Itu kalau berdasarkan definisi dari niat. Tapi biasalah, likul qaidatin mustatsnayat. Setiap qaidah itu mesti ada saja pengecualiannya. Nah, berbeda dengan niatnya sholat misalnya, yang memulai sholat kita, yang niat kita, maka mengkombinasikan dua hal tersebut sangat mudah. Nah, sangat mudah karena yang niat kita yang menentukan kapan kita memulai sholat kita. Niat wudu juga demikian. Yang niat kita yang menentukan kapan kita memulai wudu juga kita. Berbeda dengan puasa, sing niat awake dhewe, tapi yang menentukan kapan kita start berpuasa atau mulai berpuasa, yaitu munculnya fajar, itu Allah melalui kode dari alam, yaitu munculnya fajar. Nah, kalau misalnya
kula sampean kabeh ini diperintahkan untuk niat puasa pas nawaitu shaumah, pas dengan munculnya fajar, itu sangat kesulitan. Oleh karena itu niatnya puasa berbeda dengan definisi niat pada umumnya. Nah, itu tentang definisi dari niat. Kemudian tujuan dari niat. Tujuan dari niat itu diantaranya amma maksuduha ay al-qasdu minan niyah alladhi syuri'at li ajrihi fahuwa tamyizul ibadat minal adat. Tujuan disyariatkan niat itu adalah untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Bentuknya sama tapi kayak contoh nggih, misalnya kita itu mandi. Mandi itu kan di sana ono ae maceme. Jadi mandi apa ben, maka sudah berbeda dengan adat istiadat atau kebiasaan. Ya taraddudu bainat tangdzifi wat tabarrudi wal ibadati wal imsaki anil mufattirat. Contoh berikutnya adalah menjaga diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Puasa itu menjaga sesuatu, menjaga diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Ibaratnya tidak makan, tidak minum. Nah, kita tidak makan, tidak minum itu bisa karena tujuan ibadah, tapi bisa juga karena tujuan yang lain. Misalnya gak mangan takut gemuk misalnya, ya. Gak mangan takut ini, gak mangan takut itu, ya. Maka itu perlu dibedakan untuk membedakan tidak minum yang tidak dikatakan puasa. Soalnya mirip, podo-podo gak mangani, podo-podo gak ngombene. Qad yakunu lil hamiyah wat tadawi aw li adamil hajati ilaihi. Karena makan minum, seseorang itu bisa meninggalkan makan minum karena dalam rangka terapi, pengobatan, ya. Atau dalam rangka mau cek darah, dia nggak boleh makan minimal selama 8 jam, dia akhirnya tidak makan agar hasil cek darahnya bisa lebih akurat misalnya. Jadi tidak makan, tidak minum itu tidak selalu identik dengan puasa. Oleh karena itu puasa membutuhkan niat untuk membedakan antara puasa dengan yang lain. Contoh yang lain, wal julus fil masjid qad yakunu lil istirahah fasyuri'at an-niyatu litamyizil qurabi min ghairiha. Contoh duduk atau berdiam diri di dalam masjid. Berdiam diri di dalam masjid itu ya ono kalane hanya sekedar duduk istirahat tanpa berniat mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ketika duduk di dalam masjid, berdiam diri di dalam masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka harus dibedakan, yaitu dengan niat. Misalnya niat iktikaf, nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Podo-podo lunggune, tapi lek diniati iktikaf oleh ganjaran. Wasawmi wa nahwiha qad yakunu fardhan wa nadhran wa naflan. Wa tayammumu qad yakunu anil hadats awil jinabah wasurah wahidatun fa syuri'at at-tamyizu fa syuri'at li tamyizi rutabil ibadat ba'diha min ba'di. Di samping itu untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Karena ada ibadah itu bentuknya sama tapi memiliki hukum yang berbeda. Kayak contohnya tayamum, ya. Tayamum itu
hukum tayamum untuk atau cara tayamum untuk menghilangkan hadas kecil atau sebagai ganti dari wudhu, dan tayamum sebagai ganti dari mandi, itu bentuknya sama. Maka untuk membedakan itu ya, perlu dibedakan melalui niat. Oh, ternyata tayamum yang saya lakukan ini adalah sebagai pengganti dari wudhu. Oh, tayamum ini sebagai pengganti dari mandi. Meskipun cara bertayamumnya sama, tapi dengan niat yang berbeda. Itu kaidah yang pertama tentang niat. Kemudian kaidah yang kedua yaitu al yakin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang diyakini itu tidak bisa hilang dengan sesuatu yang masih diragukan. Ini banyak sekali contohnya dalam masalah-masalah fiqhiyah. Dalam masalah-masalah fiqhiyah, kayak contoh nggih, jenengan tadi sudah wudhu, sudah wudhu. Kemudian mau sholat ragu-ragu. Saya tadi yakin sudah wudhu, tapi apakah saya sudah batal atau belum? Nah, maka di sini kita perlu menggunakan al-yakin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang telah diyakini itu nggak bisa gugur karena sesuatu yang masih diragukan. Sesuatu yang sudah kita yakini keberadaannya dalam contoh itu tadi adalah kita yakin bahwa kita sudah wudhu. Berarti itu sudah harga mati. Kemudian kita mengalami keraguan-raguan. Loh iya, tapi aku mau kira-kira gak senggolan karo bojo ta. Kira-kira aku iki mau gak ngentut ta. Kira-kira aku iki mau gak ngene ta. Maka ketika kita dihadapkan pada keraguan-raguan, maka kita kembalikan kepada hukum yang telah kita yakini. Sehingga bagi orang yang meyakini telah wudhu, kemudian dia meragukan sudah batal apa melaksanakan sholat tanpa melakukan wudhu lagi berdasarkan kaidah al-yakin la yuzalu bisyak. Kemudian yang ketiga adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Keadaan yang sulit itu mendatangkan kemudahan. Keadaan yang sulit itu bisa mendatangkan kemudahan. Dalam fikih itu ada istilah azimah dan ada istilah rukhsah. Azimah itu ya hukum asal. Kemudian ada rukhsah, itu ketika menghadapi sebuah masyaqqat maka muncullah rukhsah. Kayak contohnya ketika kita mau sholat sedangkan kita menanggung hadas, maka kita harus melakukan wudhu dengan menggunakan air. Tapi ketika kita dihadapkan pada suatu keadaan yang sulit untuk menggunakan air, entah itu karena dalam keadaan sakit, dalam keadaan membutuhkan air untuk kita minum, maka muncul rukhsah. Ya wis, gak wudhu gak popo, diganti dengan tayamum. Contoh yang lain dalam masalah jamak, dalam masalah qashar, dalam kondisi normal kita harus melakukan sholat tiap waktunya masing-masing. Sholat duhur dilakukan pada waktunya sholat duhur, sholat asar juga dilakukan pada waktunya sholat asar, dan seterusnya. Tapi dalam kondisi tertentu, kita bisa mendapatkan rukhsah, kita bisa mendapatkan keringanan.
Misalnya karena bepergian, sholat boleh dijamak. Ketika bepergian itu jaraknya mencapai masafatul qasri, mencapai 2 marhalah atau setara dengan 82 km, maka bukan hanya boleh dijamak tapi juga boleh dikosor. Bagi orang yang wajib berpuasa, ketika dia bepergian asal memenuhi syarat bepergiannya, maka dia boleh untuk tidak puasa hari itu. Jadi misalnya jarak yang ditempuh setara dengan masafatul qasri, kemudian dia berangkat dari rumah atau keluar dari batas desa itu sebelum fajar dan seterusnya, maka muncul rukhsah yang asalnya wajib puasa hari itu. Nah, ini muncul dari al-masyaqqah tajribut taisir, bahwa kondisi sulit itu menyebabkan atau mendatangkan kemudahan. Ini menunjukkan bahwa agama Islam itu sesuai dengan Allahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan dia. Contoh misalnya berpuasa itu wajib bagi yang kuat. Sholat fardu itu harus dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu berdiri. Bagi orang yang tidak mampu berdiri tetap wajib sholat, tapi teknisnya lebih ringan. Duduk, gak iso duduk, tidur sambil miring. Gak bisa tidur miring, yo tidur terlentang. Gak bisa menggerakkan badan sama sekali, tapi akalnya masih berfungsi dengan baik, maka cukup menjalankan rukun-rukun sholat dalam hati. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sehingga al-masyaqqah tajribut taisir, bahwa kondisi sulit itu bisa mendatangkan kemudahan. Biasanya ini disertakan juga ayat Al-Quran itu apa? Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Kemudian kaidah yang keempat adalah ad-dharar yuzal. Ad-dharar yuzal. Ad-dharar yuzal itu harus dihilangkan. Ini contoh nggih. Contoh tentang ad-dharar yuzal. Sesuatu yang membahayakan itu akhirnya dihukumi haram. Dihukumi haram. Contohnya pada zaman jahiliyah, bahkan pada awal-awal adanya Islam, kedua hal tersebut itu menjadi hal yang lumrah di tengah masyarakat jahiliyah saat itu. Termasuk orang-orang Islam sendiri itu sudah terbiasa dengan dua hal tersebut, yang kemudian oleh Allah dikatakan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Muhammad, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, hukum minum minuman keras dan judi. Kul, katakanlah Muhammad, fihima itsmun, dalam dua hal tersebut, dalam dua aktivitas tersebut, fihima itsmun, ada dosa, wa manafi'u lin-nasi, meskipun ada manfaatnya, tapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi adanya madharat atau adanya kerusakan yang ditimbulkan oleh dua hal tersebut itu lebih besar daripada adanya kemanfaatan. Saya pernah membaca salah satu dari kitab tafsir tentang manafi. Itu Al-Quran tidak mengingkari loh ya, bahwa di dalam dua hal tersebut, khamr dan maisir, itu ada manafi, ada kemanfaatan. Mau disebutkan dalam Al-Quran, qul fihima itsmun kabir wa manafi, katakanlah Muhammad, dalam dua hal tersebut terdapat itsmun kabir, dosa yang besar, wa manafi, dan juga ada manfaatnya, dan juga ada
ada manfaatnya. Sebagian kitab tafsir yang pernah saya baca, saya memahami bahwa sebagian dari manfaat yang diperoleh dari adanya minuman keras maupun maisir itu dari sisi perekonomian. Misalnya ya, minuman keras itu tidak dihukumi haram, maka akan memunculkan industri-industri yang memproduksi minuman keras, dan itu secara ekonomi bisa meningkatkan perekonomian. Tapi hal yang demikian itu tidak seimbang dengan madarat, dengan mafsadah, dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh khamr ataupun maisir, sehingga ad-darar yuzal, sesuatu yang membahayakan harus dihilang. Masalah kaidah ad-darar yuzal saat ini banyak sekali perlu kita mengaplikasikannya. Jadi ad-darar yuzal itu akhir-akhir ini sepertinya mulai tidak terfikirkan. Maksudnya begini, kadang-kadang seseorang itu di dalam menghukumi sesuatu hanya melihat sisi manfaatnya saja, yang seolah-olah ketika sesuatu itu ada manfaatnya maka hukumnya menjadi boleh. Padahal sisi lain juga harus menjadi pertimbangan. Di samping ada sisi manfaat, kita juga harus mempertimbangkan sisi maldorot. Lek misale kok akeh maldorote daripada manfaate, iya, berarti harus dia hukumi tidak boleh. Contoh seperti khamr tadi, Al-Quran sudah mengatakan qul fihi ma itsmun kabir wa manafi, bahwa di dalam khamr itu terdapat madarat juga ada manfaatnya. Jadi jangan kemudian berpikir hanya dari sisi kemanfaatannya saja. Kadang-kadang hanya berpikir tentang oh ini bermanfaat, ini dampaknya positif, ini. Ya, saya kira semua hal itu pasti memiliki dampak positif, efek baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan madarat-madarat yang berpotensi timbul dari perkara tersebut. Makanya dalam mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid, menghindari kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendapatkan keuntungan. Maka dalam konsep minuman keras misalnya, meskipun Allah sudah menyatakan bahwa di dalam minuman keras, di dalam perjudian itu terdapat manafik, tapi darul mafasid, menghindari kerusakan, muqaddamun, itu lebih didahulukan min jalbil masalih, daripada mendapatkan kemanfaatan. Jadi gak kok, oh ini manfaatnya iki, wong ini ada manfaatnya kok dilarang, ini ada manfaatnya kok dilarang. Padahal di balik kemanfaatan itu ada mafsadah yang justru lebih berbahaya. Ya, dari ad-darar yuzal misalnya muncul kemudian kaidah-kaidah yang lain seperti ad-darurah tubihul mahdurah dan seterusnya. Dan banyak yang sebenarnya kita aplikasikan dari perilaku kita sehari-hari yang perlu kita aplikasikan dalam ad-darar yuzal ini. Ya. Kalau di dalam kitab-kitab dalam kitab-kitab fikih misalnya ya, contoh tentang taswis, ya, mengganggu. Ada orang baca Quran itu baik, tapi kalau sampai mengganggu maka sudah berbeda hukumnya. La dororo wala diror, tidak boleh membahayakan diri sendiri juga membahayakan orang lain. Contoh kadang-kadang kita temukan ini
saudara-saudara kita yang baru datang dari melaksanakan haji atau melaksanakan umroh, kadang-kadang ngapunten dengan bangganya menceritakan tentang bagaimana perjuangan dia bisa mencium Hajar Aswad. Ya. Jadi misalnya, memang tidak dipungkiri dalam fikih itu mencium Hajar Aswad, ya, mulai dari memegang, mencium Hajar Aswad itu disunahkan. Bahkan kalau dalam masalah tawaf, ya setiap putaran itu. Ya. Tapi ada hal yang lebih penting untuk diperhatikan tentang keselamatan diri kita, juga keselamatan orang lain. Ya. Maka tidak dibenarkan ketika seseorang itu berusaha mencium Hajar Aswad dengan beresiko, dengan menanggung resiko dirinya menjadi tersakiti atau orang lain tersakiti. Kadang-kadang orang itu dengan bangganya menceritakan datang dari tanah haram kemudian pulang cerita, wah, alhamdulillah aku iso ngambung Hajar Aswad. Lho kok iso ya apa? Iya, pokoknya aku tak desek tak sikuti kabeh wong-wong. Lah, itu tidak dibenarkan, ya. Itu tidak dibenarkan. Karena apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, la dororo wala diror. Dan itu perlu dipelajari, perlu disampaikan juga kepada banyak masyarakat. Toh dengan tanpa menyentuh Hajar Aswad pun kita masih bisa melakukan hal lain yang dalam kondisi tertentu hal tersebut sudah bisa mewakili menyentuh Hajar Aswad. Ya. Jadi kalau memang tidak bisa mencium tangannya menyentuh Hajar Aswad, kemudian bekas dari sentuhan itu dicium. Kalau nggak bisa, ya wis cukup dengan isyarah saja. Ya. Cukup dengan isyarah dari jarak jauh seolah-olah memegang Hajar Aswad, kemudian tangan kita cium. Lah, dalam kondisi seperti itu kan sebenarnya kita bisa di ilmoni itu iso. Soalnya ad-darar yuzal, sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Dan masih banyak dalam kita berlalu lintas, kadang-kadang melawan arus. Loh, itu bukan hanya urusan peraturan lalu lintas, tapi Islam sendiri juga tidak menghendaki terjadinya madarat, tidak menghendaki terjadinya bahaya. Nerjang lampu merah, nah itu kalau difikihi ya jelas nggak boleh. Melawan arus, putar balik tidak pada tempatnya, itu termasuk dalam kaidah ad-darar yuzal. Kemudian yang kelima adalah al-adatu muhakamatun. Adat istiadat itu bisa ditetapkan sebagai atau bisa dijadikan landasan untuk menetapkan sebuah hukum. Ya. Al-adatu muhakamatun. Tapi yang perlu diingat bahwa di dalam menentukan al-umur bimaqasidiha al-yakin la yuzalu bisak, al-masyaqqah tajlibut taisir, ad-darar yuzal, dan al-ada muhakamah ini gak sembarang orang yang kemudian diberi wewenang untuk ini adat muhakamah. Oh, ini sudah kebiasaan berarti boleh. Ya. Saya pernah ditanya di salah satu pesantren. Di salah satu pesantren itu ya kadang-kadang mohon maaf ada tradisi-tradisi yang memang harus kita ingkari ya. Jadi misalnya memakai barang orang lain. Memakai barang orang lain. Kadang-kadang di lingkungan pesantren hal seperti itu dianggap wis lumrah, ya. Dianggap wis lumrah, sehingga menjadi sesuatu hal yang normal. Berarti kan di sini menormalisasi sesuatu yang haram. Hak orang lain dengan terang-terangan itu masuk dalam kategori ghosok. Tapi karena kemudian di lingkungan tersebut sudah
menjamur, sudah mendarah daging, sudah menjadi kebiasaan. Sehingga ada yang tanya kepada saya, apakah itu tidak masuk kategori al-adatu muhakamatun? Karena sudah menjadi adat, terus akhirnya dinormalisasikan, dibolehkan. Oh yo gak iso. Iku wis ana hukume. Gasap yo gasap. Gak kemudian gara-gara menghadapi kondisi yang sudah terbiasa seperti itu terus dianggap normal dan dilegalkan secara fikih, itu sangat tidak tepat. Jadi al-adatu muhakamatun itu nggak bisa kemudian kita terapkan secara serampangan. Ada beberapa contoh terkait dengan penggunaan kaidah al-adatu muhakamatun ya. Misalnya al-adatu muhakamatun itu ada semacam ini kayak bai'ul mu'athah. Orang jual beli itu kan harusnya ada ijab dan qabul. Karena intinya jual beli itu innamal bai'u antarodin. Jual beli itu berdasarkan kerelaan mutabayyi'ain, kerelaan dari penjual maupun pembeli. Lah, rela itu kan termasuk af'alul qulub. Rela itu termasuk pekerjaan yang dalam hati, sehingga nggak bisa diketahui oleh orang lain. Orang ini rela apa enggak? Maka kemudian disyariatkanlah yang namanya ijab dan qabul. Maka dalam jual beli ada ijab, ada qabul. Sing dodol ngomong, "Oh iki tak dol nang sampean." Sing tuku ngomong, "Iya iki tak tuku." Ya. Tapi dalam kasus tertentu itu boleh untuk tidak melakukan ijab dan qabul, yang biasa disebut dengan bai'ul mu'athah. Bai'ul mu'athah. Nah, jadi banyak hal yang berhubungan dengan adat istiadat ya, yang kemudian ditetapkan sebagai hukum. Oh, kebiasaan di daerah itu. Cuman ya itu harus ditelusuri betul adat istiadat dengan syariat itu menjadi catatan yang paling penting. Jangan kemudian oh ini adat istiadat maka nggak apa-apa. Oh kebiasaan seperti ini karena sudah umum maka nggak apa-apa. Ini contoh lagi. Ya. Akhir-akhir ini sering misalnya tentang forum-forum khitbah lamaran. Lamaran itu kan belum menjadi suami istri. Mempelai putra si laki-laki dan si perempuan itu baru lamaran, tukar cincin. Tapi akhir-akhir ini itu seolah-olah pernikahan kecil yang di sana disediakan kuade, sing lanang karo sing wedok dijejer, yang seolah-olah mereka itu sudah halal. Dan ini mulai dinormalisasi oleh sebagian orang, dianggap karena sudah umum akhirnya halal. Nah ini bahaya. Jadi nggak bisa kita kemudian menetapkan berdasarkan adat istiadat kemudian wis biasa ini wis gak popo, biasa ini yo gak popo. Jadi saat ini banyak praktek-praktek yang sebenarnya bertentangan dengan syariat. Sudah ada aturan yang jelas, sudah ada aturan yang baku, tapi kemudian membuat aturan baru ya. Membuat aturan baru. Nah terkait dengan fikih, nah, kembali kepada fikih. Fikih itu kan begini nggih. Fikih itu al-fiqhu huwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Yang dimaksud dengan fikih tentang hukum-hukum syariat allati tariquha al-ijtihad. Yang jalan untuk mendapatkan hukum itu melalui proses ijtihad. Yang dihasilkan melalui ijtihad dan ada yang tidak. Yang tidak melalui ijtihad itu enggak termasuk fikih. Contoh misalnya wajibnya sholat. Kita tahu bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Wajibnya sholat atau hukum wajibnya sholat 5 waktu itu enggak termasuk fikih. Kenapa? Karena itu tidak melalui ijtihad. Jadi cukup memahami aqimus sholat langsung dapat disimpulkan bahwa sholat itu wajib.
Berbeda dengan masalah yang muncul dari dalil-dalil yang sifatnya itu dzanniyud dilalah. Kayak contoh innamal a'malu binniyat. Oh, ada yang mengatakan niat itu wajib. Itu fikih. Ya, itu fikih. Tapi kalau hal-hal yang sudah pasti, ya, yang maklumun minad dini bid-darurah, yang diketahui dari agama secara pasti, ya maka itu nggak bisa dikatakan fikih. Mungkin ini sudah 45 menit. Ya Mas ya, 45 menit saya kira sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.